Halo adik-adik, selamat sore. Di sini kita masuk pada pertemuan kedua mata kuliah data mining. Oke, nah sebelumnya kita sudah melihat apa yang dimaksud dengan data mining. Nah, kita sudah ada gambaran bahwa data mining itu adalah bagaimana kita menambang data. Nah, jadi cara tambangnya itu tidak seperti cara tambang bahan alam, tetapi menggunakan metode-metode dan sebagainya. Nah, hari ini sebelum kita menambang data itu, kita harus kenal seperti apa data itu. Nah, oke, di sini saya akan memberikan gambaran singkat tentang data. Oke, langsung saja kita persiapkan diri kita untuk belajar di pertemuan yang kedua data mining ini. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena di luar hujan deras, jadi suaranya mungkin agak banyak noise. Oke, tapi tidak menghalangi kita untuk belajar. Juga kita bisa menggunakan headset supaya lebih fokus dan suaranya lebih jelas. Oke, langsung saja. Nah, kita lihat dulu proses utama data mining. Nah, sebelum kita lihat data itu adalah apa, kita lihat dulu proses utama data mining, yaitu menginput data, kemudian kita menentukan metode algoritma data mining yang mana yang akan kita gunakan, kemudian menghasilkan output atau pola atau model atau pengetahuan, knowledge. Nah, setelah itu maka kita melakukan evaluasi. Nah, oke, jadi proses utama secara umum pada data mining seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut pada data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Ya, jadi data itu hanyalah sesuatu yang tidak mempunyai arti bagi penerimanya apabila belum diolah. Nah, oke. Jadi misalkan kita melihat sebuah data. Nah, misalkan data pembelian, misalkan gula pasir. Nah, data pembelian gula pasir. Nah, di situ tapi kita sebelumnya tidak tahu bahwa itu adalah data pembelian gula pasir ya, misalkan ya. Kita hanya lihat di situ ada terjual 30. Nah, 30 kilogram gula pasir. Nah, tapi sebelumnya kita tidak tahu bahwa itu adalah gula pasir ya, penjualan gula pasir. Kita hanya melihat 30 kilogram. Nah, 30 kilogram itu banyak. Mungkin saja ya ada barang-barang lain yang beratnya 30 kilogram. Nah, setelah kita mencari informasi, ternyata 30 gram itu adalah hasil penjualan dari gula pasir. Nah, di saat itulah data 30 kilogram itu mempunyai arti bagi kita yang melihatnya. Ternyata 30 kilogram itu adalah data penjualan gula pasir dalam hari ini, sepanjang hari ini. Nah, jadi itu adalah contoh konkret. Nah, namun di mata kuliah data mining, kita bukan mengolah data seperti itu. Nah, tetapi kita melihat dulu datanya, jenis-jenis datanya. Setelah itu, kita belajar metodenya. Kita lihat, kalau datanya numerik, bagusnya kita menggunakan metode apa, algoritma apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau adik-adik benar-benar belajar di mata kuliah ini, adik-adik bisa memunculkan judul skripsi yang akan kalian ambil. Nah, oke. Jadi sebentar lagi kalian akan menyusun. Kalian bisa ambil judul tentang data mining ini. Oke. Perlahan-lahan kita akan belajar. Nah, setelah kita mengetahui apa itu data, definisi dari data, kita lanjut lagi wujud data. Kita akan melihat wujud data. Jadi wujud data itu bisa berupa keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, dan lain-lain. Ya, simbol-simbol lainnya. Nah, data yang saya contohkan tadi itu adalah angka. Nah, angkanya adalah 30 kilogram. Nah, jadi wujud data itu ada banyak ya, ada banyak seperti ini. Nah, kalau saya kasih contoh lagi ya,
Nah, karena adik-adik semua masih muda, kalau misalkan adik-adik tertarik kepada lawan jenis, maka kira-kira data apa yang kalian miliki? Nah, kira-kira data apa yang kalian miliki pertama? Nah, yang pertama yang kalian lakukan, kalian kepoin Facebooknya. Nah, lihat gambarnya. Oke, sekarang kalian sudah memegang datanya, yaitu data gambar. Nah, kemudian data itu diolah. Nah, bagaimana melakukan pendekatan. Nah, jadi saya kasih contoh konkret seperti itu ya. Jadi wujud data itu ada banyak macam. Bisa keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, dan simbol-simbol lainnya. Oke, jadi kalian bisa memberikan contoh wujud data dalam wujud keadaan, wujud data dalam bentuk gambar, bagaimana, wujud data dalam bentuk suara, bagaimana, wujud data dalam bentuk huruf, bagaimana, angka, matematika, bahasa, bahkan simbol-simbol lainnya atau sandi. Ya, sandi-sandi ya, yang menggunakan sandi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh data DNA. Nah, ini adalah contoh data DNA. Tidak usah kalian pusing, saya tidak akan suruh membaca bagaimana cara membaca data DNA ini, karena saya juga tidak tahu. Ini adalah contoh data DNA. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh data vektor. Nah, jadi contoh data vektor itu seperti ini. Nah, kita lihat dulu, kita pahami, nanti kita akan lebih jauh lagi melihat. Nah, ini adalah data voice. Nah, ini ada grafik rekaman suara. Nah, jadi anggaplah kedua orang ini berkomunikasi. Mereka berkomunikasi menggunakan data suara. Nah, seperti ini. Nah, data suara ini dimengerti oleh lawan bicara. Nah, jadi sama-sama bisa membaca data dalam bentuk suara. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tipe data. Nah, bagian berikut ini kalian harus perhatikan dengan baik-baik, karena ini sebenarnya harus dijelaskan satu-satu, tetapi saya sudah mendapatkan kesimpulan dari penjelasan itu, dan langsung saja kita akan melihat tabelnya. Jadi tipe data itu ada numerik dan ada kategorial. Kalau numerik memiliki atribut rasio dan interval. Nah, apa itu rasio? Nah, ini deskripsinya. Data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Nah, mempunyai titik nol yang absolut. Nah, contohnya umur. Nah, itu jelas ya, jelas pengukurannya. Berat badan, tinggi badan, jumlah uang, dan sebagainya. Kemudian interval itu deskripsinya adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Nah, untuk interval ini tidak mempunyai titik nol yang absolut. Nah, misalkan ya, contohnya suhu 0 derajat sampai 100 derajat, kemudian umur 20 sampai 30 tahun. Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana mengukur jarak atau interval. Nah, untuk kategorial, jenis atributnya ada dua, yaitu ordinal dan nominal. Jadi ordinal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan atau berurutan. Nah, contohnya tingkat kepuasan pelanggan, mulai dari puas, sedang, dan tidak puas. Nah, sedangkan data nominal, atribut nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, menunjukkan beberapa objek yang berbeda. Contohnya kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, nama kota, dan sebagainya. Nah, jika kalian sudah memahami, maka kalian bisa memberikan contoh lain. Ya, kalian bisa memberikan contoh lain, apakah itu masuk dalam data numerik atau kategorial. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana peranan data mining dalam menambang data. Nah, di sini ada jenis estimasi, jenis prediksi, jenis klasifikasi,
clustering, dan asosiasi. Nah, jadi kalau estimasi atributnya numerik, kelasnya numerik, atau targetnya juga numerik seperti itu. Nah, dari bagan ini kalian bisa melihat sedikit ada bayangan tentang estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi. Walaupun kita belum belajar tentang metode, algoritma, tetapi kita sudah ada bayangan. Nah, kalau misalkan prediksi, maka itu berbicara tentang numerik atau angka. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, setelah kita belajar tentang data, numerik, dan sebagainya, jenis-jenis data, maka saya minta adik-adik untuk membuat sebuah paper yang menjelaskan data lengkap dengan contohnya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak artikel di internet yang kalian bisa cari, tapi tugas ini saya berikan supaya memacu adik-adik untuk melakukan pencarian tentang artikel data itu. Nah, oke, saya tidak ingin kalian melihat data, melakukan browsing dan langsung copy paste langsung di Word, kirim tugasnya. Tetapi saya ingin kalian membaca beberapa artikel di internet, kemudian kalian buat sebuah paper yang menjelaskan data lengkap dengan contohnya, ya. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, saya tunggu di grup Telegram yang kita sudah sepakati. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Tugasnya dikumpul paling lambat hari Senin, ya. Paling lambat hari Senin ini. Sekarang tanggal 9. Jadi paling lambat tanggal 12. Oke. Nah, untuk email pengiriman tugasnya saya akan berikan di grup. Terima kasih.